Jadi tinggal di dalam kasih karunia tuh gini Bapak Ibu, seperti ini. Fotonya Gavin ini ya. Gavin tinggal di dalam kasih karunia Tuhan. Dia masuk ke sini, tutup, plek, sudah. Bapak Ibu, Saudara, saya ajak baca bersama-sama 2 Korintus 5 ayat 15 ya. Baca dengan suara yang mantap, dengan iman dan percaya. Pada hitungan ketiga, nanti kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ada yang kata yang saya highlight, Kristus mati. Dan kata yang kedua adalah tidak hidup untuk diri kita sendiri. Kita mau belajar ini ya Bapak Ibu. Tapi sebelumnya saya minta supaya tim multimedia memutarkan satu klip. Klip ini akan membuat kita merefresh lagi, membuat pemahaman kita lebih dalam. Kenapa Kristus harus mati? Kenapa dosa itu harus ditebus dengan darah? Silakan diputar, nanti saya kasih narasinya. Di zaman Musa, Tuhan memberikan ketetapan bahwa setiap orang yang berdosa harus mempersembahkan korban. Korban itu dibawa ke kemah suci, kemudian diperiksa oleh imam apakah hewan korban ini layak. Kemudian orang yang berdosa ini menumpangkan tangan kepada hewan korbannya. Imam berdoa buat orang yang berdosa ini. Dosa ditransferkan ke hewan korban. Orang yang berdosa itu harus menyembelih hewan korbannya. Darah tercurah. Setelah itu dibakar menjadi korban ukupan. Bau-bauan itu menyenangkan hatinya Tuhan. Orang yang berdosa itu keluar dari kemah suci dengan membawa penebusan dosa. Di zaman Perjanjian Baru, gambaran itu digenapi di dalam Yesus. Yesus sebagai kurban penebus dosa buat orang-orang yang mau percaya kepadanya. Dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa karena kesalahan-kesalahan kita. Dosa seluruh umat manusia ditimpakan. Dia mati dan ada di dalam alam maut selama 3 hari. Pada hari yang ketiga, Yesus bangkit. Sejak awal, Tuhan itu sudah menetapkan dosa itu tidak bisa diselesaikan dengan cara apapun, kecuali harus ada darah yang tercurah. Saya tuliskan di sini, tidak usah saya bacakan ya saudara, supaya waktunya cepat aja. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka malu. Loh, kok saya telanjang? Tuhan disebutkan di ayat ini membuatkan pakaian dari kulit binatang. Kalau kulit binatang itu caranya gimana ngambilnya? Apa hewannya hidup-hidup dikuliti? Tidak. Hewannya dibunuh dulu. Harus ada darah yang tercurah. Saya mau bacakan satu ayat supaya Bapak Ibu ingat. Tuhan itu sudah bicara bahwa pengorbanan darah hewan di Perjanjian Lama itu sebetulnya itu merupakan bayangan, gambaran dari penebusan dosa yang sesungguhnya. Saya bacakan Bapak Ibu ya, Ibrani 10 ayat 1. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama setiap tahun dikasih terus-menerus, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Loncat saja ayat yang keempat. Di sini disebutkan, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Tadi Bapak Ibu perhatikan ya, membawa korban
yang diteliti hewan korbannya. Sebab kenapa? Kalau kita yang diteliti, tidak ada yang benar dari diri kita. Makanya imam tidak meneliti kita, karena pasti ada hewannya yang diteliti. Hewannya tidak boleh ada cacat. Pokok hewannya tidak ada cacat, disembelih, selesai dosa orang ini. Dan bayangan di perjanjian lama digenapi di perjanjian baru. Kalau dulu nggak match, nyawa hewan kok sama diganti nyawa manusia. Kalau manusia berdosa harus ditebus dengan darah manusia yang lain. Itu baru match. Nah, maka itu Tuhan Yesus diperlukan untuk mati. Saya harap Bapak Ibu Saudara sampai sini bisa mengerti, ya. Orang percaya tidak mengerti ini kebangetan, saya bilang. Sebab apa? Setan pun mengerti. Setan itu tahu bahwa Yesus itu yang kudus dari Allah. Dan setan tahu persis Yesus datang diutus untuk menebus dosa manusia. Makanya dia mencoba menghalang-halangi. Lalu bedanya setan dengan orang percaya apa kira-kira? Bedanya setan itu tidak bisa hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Nah, yang penting saya minta tolong saya selanjutnya. Yang paling utama buat orang percaya itu ada bukan sekedar tahu, tetapi bagaimana dia hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Bagaimana dia bisa menghidupi kasih karunia yang sudah dia terima. Karena ada ayat yang sebelumnya tadi menyatakan bahwa kita ini hidup oleh karena kasih karunia. Nah, ciri-ciri atau tanda orang yang menghidupi kasih karunia. Salah satu tandanya ini Bapak Ibu Saudara, saya bacakan ya. Dari Yohanes 14 ayat yang ke-27. Ayat ini Yohanes 14 ditulis ketika Yesus menampakkan diri di sekumpulan muridnya dan ada Thomas. Thomas kan tidak percaya. Aku tidak percaya kalau aku belum menunjukkan tanganku di lubang pakunya Yesus. Nah, Yesus menampakkan diri dan ini yang dikatakan buat murid-muridnya. Saya bacakan buat saudara sekalian. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan jangan gentar. Satu ciri orang yang ada diam di dalam kasih karunia Tuhan, dia tidak gelisah, tidak gentar, tidak takut, tidak khawatir. Itu bedanya kita dengan iblis atau setan. Mereka tahu, tetapi ketika mereka mengerti, mereka tahu itu, mereka gemetar mendengarnya. Tapi kalau ketika kita tahu bahwa Yesus harus mati buat menebus dosa-dosa kita malah punya damai sejahtera. Saya gambarkan gini, hidup di dalam kasih karunia. Saya terpaksa lepas mic ya. Jadi tinggal di dalam kasih karunia tuh gini Bapak Ibu, seperti ini. Fotonya Gavin ini ya. Gavin tinggal di dalam kasih karunia Tuhan. Dia masuk ke sini, tutup, plek, sudah. Jadi kalau ada gangguan terhadap Gavin, misalnya nih angin pencobaan dunia datang, Gavin sakit nggak di dalam? Nggak sakit. Karena dia tinggal di dalam kasih karunia Tuhan, Tuhan ini jadi bemper. Bahkan kalau dia ada sesuatu yang besar, yang mau melukai Gavin, yang nampani pertama siapa? Dijotos misalnya. Kasih karunia Tuhan yang meredam semuanya itu. Kalau jatuh, wis tak banting ya dia. Nggak tergeletak Gavin. Kenapa? Karena ada Tuhan yang menjagai dia. Orang yang hidup di dalam kasih karunia ini, damai sejahtera pasti tidak akan pernah meninggalkan dia. Dia aman sama sekali ada di dalam hadirat Tuhan, ada di dalam pengurapan Roh Kudus, ada di dalam, kalau kita bilang tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Begini loh. Bapak Ibu bisa menangkap ini ya.
Saya minta tolong slide yang terakhir Bapak Ibu, tidak panjang-panjang. Saya bacakan di ayat 15. Yohanes 15. Tadi Yohanes 14 ini lanjut. Masih ketemu sama Thomas, Tuhan bilang begini. Dan aku telah, perhatikan yang saya highlight ya, menetapkan. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu tetap. Tuhan tidak nyuruh, tapi Tuhan menetapkan. Kalau raja di atas segala raja sudah kasih ketetapan, siapa yang bisa membatalkan? Tidak ada. Orang percaya yang tinggal di dalam kasih karunia Tuhan, itu Tuhan sudah menetapkan. Kamu itu nanti akan menghasilkan buah. Bicara buah, kalau pohon berbuah, itu artinya produktif. Harus diperhatikan Bapak Ibu Saudara. Pohon yang menghasilkan buah tidak pernah menikmati buahnya sendiri. Ya, yang menikmati itu adalah orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi orang yang hidup di dalam kasih karunia itu ada dua tandanya. Bapak Ibu coba koreksi ya. Ada ndak damai sejahtera hari-hari ini? Ada ndak ayem tentrem? Yang kedua, seberapa produktif Bapak Ibu Saudara? Saya katakan produktif itu bukan hanya buah, itu bukan hanya soal rohani saja. Orang tua yang bekerja dan diam di dalam kasih karunia Tuhan, pasti dia akan pulang membawa hasil yang bisa untuk menghidupi keluarganya. Anak-anak yang mau diam di dalam kasih karunia Tuhan, pasti nilainya baik. Orang-orang yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan, pasti dia akan menjadi berkat buat banyak orang. Dan yang perlu diperhatikan lagi, tadi Tuhan katakan pergi dan menghasilkan buah. Orang-orang yang betul-betul diam di dalam kasih karunia Tuhan, pasti akan menghasilkan buah jiwa-jiwa yang baru.